Iran membuktikan diri sebagai aktor yang sangat pandai beradaptasi membaca taktik lawan. Di tengah kepungan militer Amerika Serikat, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa Iran terus memantau setiap gerak-gerik Washington. Pezeshkian bahkan mengaku Iran telah menyiapkan semua skenario untuk merespons segala potensi konflik. Saat Amerika Serikat berupaya menjepit Iran dari dua arah, Teheran justru bermetamorfosis lewat taktik asimetris yang kian meluas. Targetnya kini bukan sekadar pangkalan udara atau kapal perang Amerika Serikat di Timur Tengah, melainkan meluas jadi ancaman yang bisa menyasar setiap jengkal keamanan sekutu-sekutu Amerika Serikat. Pergerakan Iran terasa juga oleh pergeseran drastis Hizbullah yang kini berada di bawah kendali langsung IRGC, bukan lagi kepemimpinan tradisionalnya di Lebanon. Hizbullah yang aktif adalah ujian berat bagi Israel yang bertetangga dengan Lebanon dan kapal USS Gerald R. Ford yang selama ini jadi simbol pelindung Tel Aviv. Tak berhenti di Timur Tengah, taktik Mossad Iran turut menghantui daratan Eropa. Para pejabat keamanan Barat mulai mengkhawatirkan aktivasi sel-sel tidur proksi Iran yang mampu melancarkan serangan teroris terhadap aset dan kedutaan Amerika Serikat di benua biru. Bayangkan, untuk menyerang satu negara, Amerika Serikat harus memikirkan konsekuensi yang begitu luas itu. Seperti apa konsekuensi yang harus dihadapi Amerika Serikat? Iran kini dilaporkan bukan lagi sekadar memberi dukungan logistik atau pasukan senjata untuk Hizbullah. Kini penguasa Zagros itu telah melangkah lebih jauh dengan mengambil alih kendali operasional penuh atas aset Hizbullah di Lebanon. Melansir dari The Jerusalem Post, Hizbullah kini tidak lagi dikelola oleh kepemimpinan tradisionalnya di Lebanon, melainkan oleh para perwira tinggi IRGC yang telah turun langsung ke lapangan. Pergeseran ini bukan tanpa alasan, karena Iran menilai konfrontasi militer dengan Amerika Serikat dan Israel kini bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan sesuatu yang tak bisa dihindari. Sumber-sumber yang dekat dengan proksi Iran itu mengungkapkan bahwa para perwira IRGC yang baru saja tiba di Lebanon tidak hanya berperan sebagai penasihat. Mereka dilaporkan terlibat langsung mengawasi pembangunan kembali fasilitas militer Hizbullah yang rusak. Salah satu titik krusial dari pengambil alihan komando ini terdeteksi di Lembah Beka. Wilayah ini adalah jantung kekuatan strategis Hizbullah yang menampung unit-unit rudal jarak jauh. Di lokasi inilah, para perwira IRGC dilaporkan mengadakan pertemuan rutin dengan anggota Hizbullah untuk memberikan instruksi langsung dan arahan taktis. Ironisnya, intensitas kehadiran personel Iran ini juga menjadikannya target utama. Serangan udara Israel yang menghantam pusat komando Hizbullah di Lembah Beka pada Jumat 20 Februari 2026 lalu telah menewaskan sejumlah anggota Hizbullah. Kekhawatiran akan pecahnya perang terbuka antara Amerika Serikat dan Iran kini tidak lagi terbatas di Timur Tengah. Di balik meja-meja intelijen Barat, sebuah ketakutan baru muncul. Mereka khawatir daratan Eropa kini turut berada dalam bidikan taktik proksi Iran. Melansir dari The New York Times, para pejabat keamanan Amerika Serikat dan negara-negara Barat kini tengah memantau tanda-tanda ganjil. Mereka melaporkan adanya tanda-tanda penyadapan elektronik komunikasi teroris yang menunjukkan adanya perencanaan dan koordinasi serangan. Ancaman bisa datang dari mana saja. Serangan Houthi di Laut Merah, ataupun serangan dari sel-sel Hizbullah dan Al-Qaeda atau afiliasinya yang tertidur di Eropa. Kelompok-kelompok itu dikhawatirkan bisa menyerang pangkalan atau kedutaan besar Amerika Serikat di benua Eropa. Terkhusus untuk Al-Qaeda, Dewan Keamanan PBB menyebut tujuan mereka menyerang fasilitas Amerika Serikat di Eropa bukan hanya solidaritas terhadap Iran, tapi juga untuk menarik pengikut. FBI dan Dewan Keamanan PBB meyakini Al-Qaeda sudah bergerak. Dalam laporan kontra terorisme, Dewan Keamanan PBB menyimpulkan pemimpin de facto Al-Qaeda di Iran, Saif al-Adel, telah memerintahkan dua letnan utamanya untuk mengaktifkan kembali sel-sel Al-Qaeda di Irak, Suriah, Libya, dan Eropa. Direktur Eksekutif Southern Center Colin P. Clark menyebut tujuan proksi-proksi Iran melancarkan serangan di Eropa adalah untuk meningkatkan pengeluaran Amerika Serikat.
Meskipun telah dikepung kekuatan militer Amerika Serikat, Iran tetap menunjukkan sikap bergeming. Ketenangan Iran itu memunculkan tanda tanya besar di Gedung Putih. Presiden Donald Trump dilaporkan merasa heran dan frustrasi kenapa Iran belum juga menyerah. Keheranan Trump itu disampaikan langsung oleh utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff. Ada 3 alasan yang membuat Trump frustrasi. Pertama, karena Iran tak kunjung menyerah. Kedua, karena Amerika Serikat harus memecah konsentrasi antara melindungi pasukannya sendiri dan sekutunya Israel. Kehadiran USS Gerald R. Ford jadi buktinya. Kapal induk terbesar di dunia ini hadir di Timur Tengah bukan sekadar untuk keren-kerenan, tapi sebagai perisai utama untuk melindungi Israel. Gerald Ford ini memang punya sistem radar dual band radar dan sistem pertahanan SSDS yang canggih. Posisinya pun agak jauh dari Iran. Tapi bukan berarti benteng terapung yang memiliki teknologi canggih ini benar-benar aman dari Iran. Iran bisa menyerang USS Gerald Ford dengan serangan asimetris jarak jauh. Dengan memanfaatkan taktik pengurasan biaya, Iran bisa meluncurkan ribuan drone murah yang harus ditangkis oleh USS Gerald Ford dengan rudal-rudal mahal senilai jutaan dolar Amerika Serikat per unitnya. Ditambah, Iran juga sebenarnya tidak perlu menembak langsung dari wilayahnya. Melalui jaringan proksi seperti Hizbullah dan Houthi, Iran bisa memaksa sistem pertahanan kapal induk Amerika Serikat untuk membagi fokus radarnya ke berbagai arah. Kalau sampai sistem pertahanan USS Gerald Ford kebobolan, dan satu saja serangan berhasil mengenai dek penerbangannya, tamat sudah. Bisa-bisa USS Gerald Ford mengalami mission kill atau lumpuh secara fungsional tanpa harus tenggelam. Ketiga, Trump frustrasi karena menerima tekanan dari dalam negeri. Middle East Monitor melaporkan Trump kini sedang terjepit. Di satu sisi, Trump terus didorong oleh Israel untuk menyerang Iran. Sementara di sisi lain, para donatur besar partainya menuntut Trump untuk bertindak keras dan tegas agar Amerika Serikat tak terlihat lemah. Tapi langkah ini sangat berisiko. Kalau Amerika Serikat menyerang Iran, perang besar bisa meledak di seluruh kawasan. Imbasnya, ekonomi dunia bisa kacau, dan ujung-ujungnya warga Amerika Serikat pula yang rugi. Iran telah membuktikan mereka bukan lawan yang mudah ditundukkan lewat pamer kekuatan. Lewat sikap tetap bergeming dan pengalihan komando proksi ke tangan IRGC, Iran memaksa Amerika Serikat tersesat dalam labirin yang Washington ciptakan sendiri. Karena Amerika Serikat kini tak hanya harus menjaga Israel dari hujan rudal, tapi juga harus mengawasi semua fasilitas mereka di Eropa. Apa pilihan yang akan diambil Trump? Sejauh mana dirinya akan mempertaruhkan reputasinya? Pantau terus perkembangannya hanya di channel YouTube Kompas.com.